Dia memang bahkan menurut kami kalau untuk perjalanan jauh, kami prefer di belakang sini di Audi A6 ini dibandingkan dengan E-Class yang memang memiliki setara kenyamanan sama-sama. Karena di E-Class tuh memiliki bantingan suspensi yang lembut sekali, tapi punya kecenderungan karena terlalu limbung, jadi agak terlalu terombang-ambing. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Kali ini kita berada di segmen CVT Choice, di mana kami biasanya memilihkan ke kalian mobil bekas terbaik atau mobil dengan varian terbaik atau antara dua tipe terbaik yang memiliki sebasis misalnya atau memiliki range yang harga yang mirip-mirip. Dan kali ini di samping gue sudah ada Audi A6. Audi A6 tahun 2014 yang mana berkode bodi C7. Ini kenapa kami pilihkan mobil ini untuk direview? Karena mobil ini meskipun Audi di Indonesia tidak sebaik rival-rivalnya dari Jerman untuk performa penjualan ya misalnya, tapi mobil ini memiliki segudang potensial. Mobil ini memiliki hal-hal yang bisa dibilang membuatnya terlalu underrated bagi orang-orang di Indonesia, karena orang Indonesia masih memandang sebelah mobil-mobil keluaran Audi, padahal seperti Audi A6 ini, mobil Audi memiliki potensi atau kenyamanan yang bahkan bisa lebih baik dibandingkan dengan dua rivalnya dari Jerman itu. So langsung aja kami bahas, ini dia Audi A6 tahun 2014. Ya, sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Autohai yang sudah meminjamkan mobil ini untuk dipakai di review sama kami. Karena jujur, kami selalu penasaran dengan mobil-mobil Audi A6 atau juga penasaran kenapa sih orang Indonesia masih memandang sebelah mata mobil-mobil keluaran Audi ini. Padahal kami tahu sendiri, reviewer-reviewer di luar sana dan juga banyak orang bilang di forum-forum internasional bahwa mobil-mobil Audi itu memiliki rasa berkendara yang sangat nikmat, rasa premiumnya yang bahkan tidak kalah, bahkan beberapa hal bisa menang dibandingkan dengan dua rivalnya asal Jerman itu. Kalau kalian tertarik dengan membeli Audi A6 ini, kalian bisa langsung hubungi kontak personnya dari Autohai yang kami cantumkan di bawah sini, dan langsung datang aja ke dealer-dealer Autohai yang ada di Pondok Indah atau di Bintaro, mana saja. Autohai Premium Pre-Owned Dealership. Jadi memang mobil-mobilnya yang dihadirkan oleh Autohai kondisinya premium, mobilnya premium, dan kilometernya juga tergolong premium karena kilometernya juga masih rendah-rendah. Seperti mobil ini masih di 40 ribuan padahal tahun 2014. Jadi ya lumayan cukup rendah lah. Bagus sekali. Oke, langsung aja kami bahas kupas tuntas apa saja yang membuat kami tertarik dengan mobil ini dan menyarankan ke kalian untuk mengambil mobil ini. Oke, pertama-tama yaitu adalah desainnya. Desain dari mobil ini memiliki beberapa ciri khas yang memang akhirnya diikuti oleh pabrikan asal Jerman lainnya. Seperti desain-desain yang sama seperti varian entry levelnya, mediumnya seperti ini, dan juga yang flagshipnya. Itu pertama kali yang melakukan seperti ini adalah di Audi. Audi yang pertama kali membuat varian A4, A6, dan juga A8 itu semuanya terlihat sama, terlihat mirip. Sampai akhirnya sekarang BMW juga dengan Mercedes-Benz akhirnya mengikuti bahasa desain seperti itu. Karena dengan menggunakan bahasa desain seperti itu, brand image dan juga karakter dari brandnya orang langsung tahu, oh lihat mobil ini, oh udah pasti Audi, oh lihat mobil ini udah pasti Mercy, oh lihat mobil ini udah pasti BMW. Dan juga dari depan sini desainnya juga bukan yang jelek, desain mobil ini masih sangat timeless, padahal mobil ini sudah ketinggalan satu generasi, bahkan jatuhnya 1,5 generasi, karena habis ini sudah ada yang facelift lagi, C7,5, lalu akhirnya berganti yang C8 yang terbaru saat ini. Tapi kalau kalian lihat ini di jalan, ini masih sangat terasa, ya masih normal di tahun 2021 melihat mobil ini masih tetap terlihat premium dan tidak terlihatan tua. Tapi misalnya kalau lihat rival-rivalnya, Seri 5, E-Class, E-Class W212 yang pre-facelift sama seperti ini, yang setara, F10 yang pre-facelift dengan ini, pasti udah terlihat sudah berumur dibandingkan dengan desain mobil ini. Ini desainnya jauh lebih
timeless, dan juga penggunaan teknologi di depan sini juga sudah setara dengan mobil-mobil tahun zaman sekarang. Karena apa? Dia sudah LED DRL loh, yang sudah LED bar, bukan titik-titik seperti rivalnya. Dan juga dia juga sudah proyektor LED. Jadi sudah bagus sekali, teknologi lampunya juga sudah bagus. Grillnya grill besar seperti ini tuh sudah diimplementasikan zaman sekarang. Jadi dengan bahasa desain seperti ini, orang zaman sekarang di tahun 2021 masih menganggap kalian membawa mobil yang normal, bukan ketinggalan zaman, masih pada zamannya. Ya, lanjut pada bagian samping. Desain sampingnya lagi-lagi menurut kami ini masih masuk ke era tahun 2021. Dia gagah ya, tebal pilar rel ya, kalian bisa lihat ya. Pilar pada bagian pintunya, terus juga panel-panel pintunya itu semuanya terasa tebal. Jadi kerasa mobil ini jauh lebih besar dibandingkan dengan A4 biasa. Kalau di A4 biasa kan bentuknya seperti ini ya, sedan pipih biasa gitu ya. Ini terasa jauh lebih kekar, bagus, dan juga line-line-nya juga memang meskipun tidak banyak, tapi dia pas, ada satu di sini dan juga satu lagi di bawah sini. Tapi itu membuat mobil ini terasa timeless. Desainnya itu timeless sekali. Dibandingkan dengan A6 yang C8 sekalipun, jika dijejerkan, ini kalian lihat seperti ini ya, bentuknya belum terlalu banyak yang berubah. Itu berdampak baik satu sisi karena membuat mobil ini jadi tidak terlalu terlihat tua secara umur. Padahal jelas mobil ini umurnya sudah beranjak 7 tahun, tapi secara desain tidak ketinggalan zaman sama sekali. Untuk velg memang karena ini varian entry level mulai terlihat ya bahwa zaman sekarang kan sudah zamannya dual tone. Tapi memang mobil ini dia hanya menggunakan silver gading biasa dan konfigurasinya pun 245/45 R18. Di samping dia sudah menggunakan keyless entry, teknologi yang sekarang sudah marak, sudah aman. Jadi tahun 2021 nggak ketinggalan zaman. Dan ketika kita lock atau unlock seperti biasa, spion juga sudah otomatis auto retract. Jadi sudah bagus sekali. Kalau kalian beli dengan budget yang sangat terjangkau itu, kalian masih tetap terlihat seperti sultan ya kan. Kan nggak banyak orang, karena populasinya Audi juga nggak banyak, orang nggak terlalu ngikutin mobil-mobilnya Audi. Jadi kalau kalian bawa ini, terasa masih, wah gila, dia bawa Audi, gila, mobilnya Iron Man. Kita lihat belakang yuk. Ya, lanjut pada bagian belakang. Nah, desain bagian belakangnya ini, kalau kalian perhatikan lagi ya, dengan yang varian C8 atau C7,5 yang varian faceliftnya dari mobil ini, belum terlalu banyak yang sampai jauh drastis sekali perbedaannya. Bagus, memang Audi itu perubahannya lebih ke arah evolutionary dibandingkan revolutionary. Jadi perubahannya dikit-dikit, tapi itu membuat mobil-mobil yang generasi sebelumnya jadi terasa tidak terlalu ketinggalan zaman. Dan bagus sekali, ini kalian lihat desainnya ya. Ini bahkan pabrikan mobil zaman sekarang saja sudah banyak yang mengikuti bahasa desain seperti ini. Jadi ini dipotong lampunya sampai sini, dan ini membuat seperti ini ya. Ini terutama seperti misalnya Wuling, DFSK, ini kan bahasa desainnya rada agak-agak mengikuti bahasa desainnya Audi. Karena memang di sana Volkswagen dan juga Audi sangat famous, jadi memang menjadi desain acuan di sana. Dan yang membuat mobil ini masih tetap terasa modern, dia lampu-lampunya sudah menggunakan LED bar. Jadi ketika kita berjalan nyalakan mobil ini, dia sudah LED bar di sini. Bagus sekali. Rival-rivalnya pada ketika umurnya yang F10 juga W212, oke LED titik-titik, tapi dia belum LED bar. LED bar itu masih sampai sekarang pun masih banyak yang pakai, jadi masih tetap terlihat modern dari belakang sini. Di generasi C7 ini belum seperti yang C8 yang mana yang varian A6 biasanya sudah menggunakan knalpot-knalpotan. Ini masih benar, knalpotnya ada 2, knalpotnya juga masih asli mengeluarkan emisi buang dari kiri dan kanan. Ada emblem A6, ada sensor parkir, dan emblem tipenya 20T. Nah dulu tuh masih tulisannya gini 20T atau 28T gitu ya, atau kalau misalnya di A4 18T. Karena memang dulu penamaannya masih berdasarkan cc dari mesinnya. Kalau sekarang agak sedikit jelimet. Kalau ini kalau yang terbaru-baru ini bisa dianggap menjadi 45T TFSI gitu. Jadi memang agak bingung. Memang penamaan Audi yang baru-baru agak lebih membingungkan. Lanjut pada bagian kabinnya. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk membeli mobil baru maupun mobil bekas, kalian bisa kunjungi website kami di cvtindonesia.co.id yang linknya kami taruh di deskripsi. Oke, kami lanjutkan reviewnya. Di belakang sini, karena panjang mobil ini dimensinya hampir 5 meter, tepatnya di 4.900 mm,
Dia makanya pastinya memiliki legroom yang sangat baik. Ini jelas dibandingkan dengan kelasnya A4, C-Class gitu ya, ini pasti jauh lebih baik. Tapi memang kalau dibandingkan dengan E-Class, menurut kami E-Class memiliki legroom yang sedikit lebih baik. Tapi di sini tetap sudah sangat baik sekali. Ini terdapat 12 jari untuk kami yang tingginya 175 cm. Sudah sangat baik sekali untuk orang normal Indonesia yang rata-rata tingginya 170 cm-an. Ini sudah sangat bagus, headroom juga bagus. Dan untuk kelengkapan di belakang sini, dia sudah quad zone climate control untuk kiri belakang, kanan belakang. Depan juga ada dua masing-masing. Sudah ada dua 12 volt socket di sini di belakang sini. Dan sudah ada sebuah armrest yang sangat besar, yang mana tengahnya sudah ada sebuah cup holder. Dan juga sudah ada tempat ruang penyimpanan di tengah sini. Bagus. Dan kelengkapan yang lain lagi adalah dia sudah diberikan sunshade untuk kiri dan kanan. Jadi sana juga ada, walaupun memang pengaturannya masih sangat manual. Dan AC-nya tidak hanya dari tengah sini, sudah ada dari pilar sini. Dan juga sunshade-nya tidak hanya di kiri dan kanan, tapi juga ada di belakang. Namun sayang memang untuk pengaturan yang belakang kita harus minta tolong driver, karena tombolnya hanya ada pada bagian depan saja. Jadi belakang sini tidak ada tombol pengaturannya, sayang sekali, harusnya ada ya. Tapi overall sih di belakang sini sudah cukup bagus, karena kursinya juga sudah dibalut kulit, 3 headrest. Dan kursi yang kiri dan kanan sudah diberikan coak sedikit gitu supaya kita mendapatkan support, karena kita supaya lebih mendelep, sehingga kalau perjalanan jauh dan belok-belok kita tidak terombang-ambing. Bagus. Seperti tadi kami bilang bahwa yang kalau di depan sini dia sudah keyless entry. Meskipun kuncinya sama ya dengan yang Audi A4 yang pernah kami review juga, yang A4 B8, tapi dia tidak perlu colok-colok lagi ke sini, dia tinggal kantongi saja dan nyalakan start-stop engine-nya. Yes. Nah, langsung perhatikan, ini langsung auto nyala. Langsung kalau kita nyalakan, layarnya langsung muncul ke depan. Jadi bagus sekali. Ini seakan-akan kayak dari future ya. Sayang sekali memang teknologi seperti ini tidak dilanjutkan lagi di A6 generasi terbaru. Sayang ya. Padahal ini lumayan quirky sih, teknologi seperti ini. Oke, di depan sini desainnya memang sudah mulai kena termakan umur. Tidak seperti di depan yang mana desainnya masih terlihat lebih bisa tertutupi dengan desain timelessnya. Kalau yang di dalam sini sudah mulai termakan umur. Mungkin karena desain Audi A6 yang C8 terbaru itu sangat signifikan sekali perubahannya. Udah benar-benar touchscreen, ini yang benar layar besar semua, tidak ada lagi swivel wheel seperti ini, rotary wheel seperti ini untuk pengganti head unitnya sudah tidak perlu ada lagi. Semuanya serba touchscreen kalau yang di C8. Kalau yang di C7 ini memang dia masih pakai rotary wheel seperti ini, tapi bagusnya dia sudah support Bluetooth baik untuk teleponi maupun juga untuk audio player. Jadi bisa mendengarkan lagu dari sini, dan speakernya sendiri juga suaranya cukup lumayan bagus. Desainnya overall sih meskipun desainnya memang kemakan umur, tapi bagus ya, sudah diberikan kayu asli nih, aksen kayu asli, dan juga soft touch-nya itu sudah sampai sini, semuanya lengkap, semua dibalut soft touch. Setirnya sendiri sudah dibalut kulit, kayu-kayunya hingga sampai sini, semuanya lengkap, bagus. Dan untuk pengaturan kursi sendiri dia sudah elektrik, dan untuk khusus pengemudi dia sudah ada 2 memory seat. Sayang memang untuk yang penumpang bagian kiri belum ada memory seatnya. Nah kalau di sini udah ada, dan juga sayang sekali untuk mengatur yang bagian sini kita masih harus merogoh-rogoh seperti ini. Belum ada pengaturan dari sini seperti layaknya di Mercedes-Benz misalnya, atau seperti Camry ya, bisa dari sini gitu. Sayang sekali itu belum ada. Sudah electronic parking brake, auto brake hold, sudah ada tombol shortcut yang banyak ya untuk penggantian mode berkendara. Mode berkendaranya ada comfort, auto, dynamic, dan juga individual. Sayang memang untuk tipe turbo ini dia belum diberikan sunroof, jadi memang masih cover biasa seperti ini. Layar MID-nya sendiri masih layar hitam putih, tapi dia sudah menampilkan individual door warning, tire pressure monitoring, sudah bisa efisiensi, range, media, semuanya bisa dilihat dari layar MID yang di tengah ini. Overall sih desain memang harus diakui sudah mulai ketinggalan zaman, tapi minimal desain setirnya ini kalau kami bilang masih lebih oke dibanding palang 4-nya Mercedes-Benz yang waktu itu kan desain seperti ini ya. Aduh, tua banget di tahun 2021 itu udah kerasa tua banget. Ini masih acceptable di tahun 2021, tapi memang udah mulai kelihatan umurnya. Yang kami mengganggu di sini justru adalah sistem keyless entry-nya.
Entah kenapa kami sudah mencoba untuk merubah-rubah. Nih, ketika kondisi seperti ini ya, kami buka. Nah, dia auto mematikan mobil sendiri. Jadi sayang sekali, ini sedikit mengganggu. Jadi kita misalnya cuma mau ngambil barang dan ada orang di dalam mobil gitu ya, yang nungguin kita cuma mau ngambil, misalnya pesan beli gorengan pinggir jalan gitu. Kita mau ambil gorengannya, kita turun, mobilnya langsung mati kalau kita langsung turun gitu ya. Sayang sekali ya, ini mungkin ya untuk mengurangi emisi terbuang yang mungkin orang Eropa suka lupa matiin mesin mobil jadi berlama-lama sehingga gas emisi buangnya jadi lebih banyak dari mobilnya. Nggak tahu, tapi ya ini sedikit mengganggu sih, dan kami belum menemukan cara untuk mematikan sistem tersebut. Sayang sekali. Lanjut pada bagian mesin. Nah, karena ada 2 pegasnya, jadi ringan sekali ya untuk membuka kap mesin mobil ini. Oke. Mobil ini hadir di Indonesia dengan 2 varian, yang 20 TFSI dan juga yang 30 TFSI. Yang kami review ini adalah yang varian 20 TFSI atau yang entry levelnya. Dia menggunakan mesin 2000 cc dengan tenaga 177 horsepower dan torsinya 320 Nm. Ya, tenaga itu memang bukan yang spesial, tapi bagusnya dia sudah mengalirkan tenaganya ke roda depan, yang artinya bisa memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan rivalnya. Tapi bagaimana dengan rasa berkendara dari mobil ini? Langsung aja kita coba yuk dari rasa berkendara dari mobil ini. Merasakan rasa berkendara dari Audi A6 tahun 2014 ini. Bisa kami bilang, impresi pertama kami terhadap mobil ini adalah mobil ini memiliki bantingan set suspensi yang mirip-mirip 11-12 dengan E-Class W212, yang mana memang waktu itu sejajaran ya. Audi A6 C7 ini memang setara dengan W212 dan juga BMW 5 Series yang F10. Dan kalau kami bisa bilang bahwa set suspensinya nih 11-12 mirip dengan yang ada di E-Class, yang artinya sudah taraf yang ternyaman di kelasnya. Kedua mobil ini memiliki set suspensi yang ternyaman di kelasnya. Bahkan at some point mobil ini mampu meredam gejala limbung lebih baik dibandingkan dengan E-Class. Jadi menurut kami bandingan suspensinya dengan W212 menurut kami ya 11-12 lah. Jadi hampir bisa dibilang bahwa mobil ini memiliki set suspensi yang terbaik di kelasnya. Namun ada satu hal yang kami ingin point out di sini. Mobil ini memiliki keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan W212 E250. Dan kami pernah juga mereview yang W212 dan E250, pernah di-review oleh Jason. Bisa lihat review di sini. Bisa kami bilang itu memang ternyaman di kelasnya, tapi tidak memiliki bandingan karakter yang enak. Tenaganya juga kurang adequate, terlebih bisa dibilang agak underpowered. Sedangkan di mobil ini tenaganya tuh, ya kita injak, turbonya tuh benar-benar kick in dengan sangat luar biasa. Jadi menghasilkan ride yang sangat smooth sekali. Ya, tenaga di turbo itu mampu tersalurkan dengan sangat baik. Jadi ketika kita taruh aja ya kaki setengah, gas nggak nyampe setengah, mungkin 1/4 dari fully throttle, dan once dia di atas RPM 1500, tiba-tiba turbo langsung kick in dan mengalirkan tenaga yang smooth. Sensasinya itu beda. Kalian harus rasakan sendiri. Mobil ini kayak tiba-tiba ada yang mendorong badan kita gitu, kayak gitu. Beda sekali. Kami pernah merasakan W212, F10. Beda, ini sensasi rasa mobil Eropa yang berbeda. Bukan seperti kayak mobil Jepang yang non-premium. Ini rasanya tetap premium, tapi memang beda. Jadi ride-nya itu rasanya smooth sekali. Kalian harus coba, ini mobil ini sangat underrated sekali karena memang ya penjualan Audi agak terbatas di Indonesia. Populasinya juga terbatas. Tapi yang generasi C7 ini lumayan banyak loh. Jadi kalau kalian memang tertarik dengan generasi C7 A6 ini, kalian bisa mendapatkan sebuah sedan premium yang lebih luxury dibandingkan yang entry level, tapi dengan harga yang masih di 300 jutaan, sudah 300 jutaan. Jadi sudah sangat terjangkau, tapi kalian mendapatkan ride quality yang jujur ini menurut kami jauh lebih baik dibandingkan dengan E-Class dan juga 5 Series yang di kelasnya. Luar biasa, ini benar-benar kalian harus coba. Dan untuk efisiensi mobil ini, surprisingly mobil ini memiliki tingkat efisiensi yang cukup baik loh. Memang Volkswagen Group tuh memang dulu termasuk yang pioneer ya untuk penggunaan mesin berturbo. Jadi mesinnya di downsize dan menggunakan turbo, jadi mesinnya jauh lebih efisien. Maka dari itu meskipun mobil ini teknologi tahun 2014,
dia mesin 2000 cc turbonya masih bisa menghasilkan efisiensi yang cukup baik. Kalau kami mendapatkan mobil ini sekitar seminggu, merasakan mobil ini. Kami menggunakan metode full to full. Untuk dalam kota bisa mencatatkan angka di 11,1 km per liter. Dan untuk rute luar kota masih bisa di 16,7 km per liter. Jadi itu figur yang cukup baik, mengingat mobilnya adalah mobil sedan kelas yang bukan kelas paling rendah, bukan entry level. Ini udah mendekati sedan flagship, sudah hanya di bawah A8 atau di bawah kelasnya 7 Series dan S-Class, tapi memiliki tingkat efisiensi yang bahkan beberapa low MPV memiliki efisiensi yang lebih buruk dibandingkan mobil ini. Jadi ini bagus sekali. Kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, dia termasuk yang terbaik. Dia memiliki efisiensi yang termasuk yang terbaik. Bagus. Namun sayang, dengan kami tadi bilang bahwa mobil ini memiliki set suspensi yang 11-12 dengan E-Class W212 dan juga memiliki pengaliran tenaga yang sangat smooth di mode comfort. Tapi sayang ketika berjalan di tol seperti ini, karena dia tidak memiliki cruise control untuk yang varian 2002.0T ini, dia jadi kayak sedikit berkurang rasa nyaman untuk cruising dengan mobil ini. Padahal mobil ini sudah sangat nyaman, set suspensinya, bantingan suspensinya nyaman sekali, terbaiklah sama setara dengan E-Class, tapi memang power delivery-nya lebih baik sehingga lebih smooth. Menurut kami sangat enak, smooth, power delivery-nya baik, padahal mobil ini setaranya kelas dengan E-Class dan 5 Series yang mana memang biasanya tenaganya yang besar itu membuat mobil ini jadi agak sedikit boros. Tapi mobil ini efisien, pengaliran tenaganya juga smooth. Tapi sayang memang kalau ketika perjalanan jauh di tol seperti ini, tidak adanya cruise control sedikit mengurangi rasa nikmat untuk cruising. Padahal mobil ini sangat nikmat untuk cruising. Nah, tadi kami bilang bahwa kalau di depan tadi rasanya cukup nyaman. Nah, bagaimana soal rasanya di belakang sini? Kalau di belakang sini, ya basically mirip-mirip lah pastinya ya. Set suspensinya sama. Dia memang bahkan menurut kami kalau untuk perjalanan jauh, kami prefer di belakang sini di Audi A6 ini dibandingkan dengan E-Class yang memang memiliki setara kenyamanan sama-sama. Karena di E-Class tuh memiliki bantingan suspensi yang lembut sekali, tapi punya kecenderungan karena terlalu limbung, jadi agak terlalu terombang-ambing. Yang mana kalau untuk perjalanan jauh bisa membuat kita lebih mudah mabuk ya di belakang sini. Kayak kalau kita misalnya sambil main HP gitu ya, main HP begini sambil lihat. Terus itu lama-lama memang membuat kesannya lebih cepat mabuk. Tapi kalau di mobil ini karena dia bantingannya tuh empuk tapi dia nggak limbung, sehingga kalau tadi kayak berbelok tadi cepat ya, itu dia masih bisa mengakomodir dengan sangat baik sehingga nggak terasa terlalu terombang-ambing sekali di mobil ini gitu. Ditambah lagi memang jok belakang sini dibuat lebih mendelep ke dalam supaya kita memiliki set support yang lebih baik. Jadi terasa tidak terlalu terombang-ambing sekali di belakang sini. Tapi yang jelas memang mobil ini bukannya tanpa kekurangan. Sudah ada sejak tahun 2014 yang artinya memang biasanya mobil-mobil pada kala itu sudah disematkan pedal shift. Mobil ini masih belum ada dan palangnya palang 4. Walaupun secara desain lebih menarik daripada palang 4-nya Mercedes-Benz, tapi ya palang 4 itu terasa kurang sporty ya. Jadi feel sportinya itu sangat berkurang sekali kalau dibandingkan dengan BMW 5 Series yang mana memang setirnya sudah lebih bagus secara desain, lebih sporty, sudah ada pedal shift, dan juga memang bahwa BMW 5 Series itu terasa jauh lebih sporty dibanding mobil ini. Ini handling mobil ini ya it's just about right, tidak engaging. Di beberapa corner malah terasa dia understeer bukan oversteer, karena memang mobil ini adalah front wheel drive bias. Jadi penyakitnya adalah understeer. Jadi memang tidak se-engaging 5 Series atau bahkan tidak se-engaging E-Class. Walaupun E-Class terasa mengayun-ngayun banget ya secara suspensi, tapi karena RWD di beberapa sisi dia nikmat untuk berbelok-belok, karena memang RWD memiliki kecenderungan handling yang lebih baik dibandingkan dengan FWD yang mana biasanya lebih sering understeer. Jadi ini ya jadi masalah. Masalah berikutnya adalah ya Audi di Indonesia. Ya itu kenapa Audi semakin ke sini makin sedikit lagi penggunanya, karena memang jaringan after sales-nya yang tidak diperbaiki dan juga
banyaknya kendala di mobil-mobil terdahulu, termasuk ya beberapa lini-lininya lah yang membuat reputasinya kurang baik untuk durability. Tapi memang karena ini mobil jualannya Auto High selalu memberikan standar terbaik. Mobil ini memiliki kondisi yang paling baik menurut kami. Dia tidak pernah ada masalah sama sekali, kaki-kakinya juga masih bagus. Jadi kalian mesti mendapatkan rasa yang optimal sekali, karena memang mobil ini masih memiliki kilometer yang cukup bagus ya, masih di 40 ribuan, yang artinya dari tahun 2014 sekarang sudah 2021, penggunaannya per tahun tidak sampai 7.000 km. Jadi ya mobil ini cukup jarang dipakai, jadi masih sangat terawat sekali, kulit-kulitnya juga masih terjaga dengan sangat baik. Jadi memang mobil ini masih sangat bagus, walaupun memang biasanya Audi A6 memiliki, dan Audi lain pada generasinya memiliki kecenderungan durability issue yang cukup mengganggu. Ya, sampai juga kesimpulan dari review Audi A6 C7 tepatnya tahun 2014 ini. Bisa disimpulkan, dia memiliki set suspensi yang mirip-mirip dengan E-Class, tapi memiliki power delivery yang lebih baik jika dibandingkan dengan E-Class sekalipun. Sehingga untuk ride quality, dia memiliki ride quality yang jauh lebih baik karena dia lebih smooth, dan juga untuk beberapa sisi dia tidak limbung. Walaupun begitu, mobil ini bukan tanpa kekurangan. Dia memiliki rasa berkendara yang tidak se-fun BMW karena dia front wheel drive. Di beberapa tikungan yang tajam, dia punya kecenderungan untuk understeer karena mobil ini penggerak roda depan jika dibandingkan dengan rival-rivalnya yang keduanya sudah penggerak roda belakang. Tapi dengan efisiensi yang baik, ride quality yang baik, dan juga tenaga mesin yang cukup adequate, menurut kami mobil ini pantas sekali untuk kalian pilih, karena mengingat harga bekasnya sekarang sudah di 340 juta. Dan dengan desain seperti ini, kalian pakai di jalan, orang-orang tidak akan tahu bahwa kalian sedang membawa mobil Audi A6 yang bekas atau tahun mobilnya sudah berumur hingga 7 tahun lamanya. Karena memang desainnya yang timeless, dan juga beberapa hal dari fitur-fitur di desain seperti lampu depannya, lampu belakangnya sudah seperti mobil-mobil pada tahun 2021 yang mana sudah LED semua, dan juga desain-desainnya dan segala macamnya sudah seperti pada mobil umum pada tahun 2021, sehingga membuat mobil ini tidak hanya timeless pada desainnya, tapi juga timeless soal fiturnya. Sehingga itu kenapa kami menyarankan untuk membeli mobil Audi A6 C7 tahun 2014. Oke CVTs, sekian review dari kami. Gue Reza Rever. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami, dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website untuk membeli mobil baru maupun mobil bekas seperti ini. Kami juga sudah berpartner dengan Auto High, jadi kalau kalian mau beli lewat website kami, bisa klik aja di website kami, atau langsung datang sendiri ke Auto High. Kalian juga bisa langsung datang ke Auto High. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.